Kami menutupi kol ini terutama untuk melindunginya dari serangga. Penutup ini juga akan berguna kalau ada burung merpati dan sejenisnya yang saat ini belum ada di sini. Dan kol-kol ini baru 7 minggu ditanam di tanah. Ditanam pada tanggal 13 Juni, hari ini tanggal 31 Juli. Iklimnya sedang, maritim dan cukup sejuk. Tapi sekarang cuacanya tidak terlalu sejuk, sangat kering. Penutupnya sebenarnya menjaga sedikit kelembapan di dalam. Dan itu salah satu alasan saya melakukan ini. Ini berkaitan dengan cuaca. Saya ingin menjelaskan cara menghilangkan daun bagian bawah dan mengapa itu adalah hal yang baik. Sebenarnya perkembangannya di sini sudah cukup maju. Untuk kubis, cukup buang daun yang paling tua. Dan kami melakukan ini pada beberapa tanaman lain untuk berbagai alasan. Seperti di sini. Saya sudah mengambil 3 daun dari tanaman itu. Masih ada cukup banyak daun di sana. Dan pada semua tanaman, daun yang paling banyak bekerja dan paling banyak melakukan fotosintesis adalah daun yang dekat dengan bahagian tengah, dekat dengan titik tumbuh. Jadi dalam kasus kubis, ini adalah daun-daun ini. Mungkin daun-daun yang ada di sana. Itu yang paling penting. Yang itu tidak sepenting itu. Dan mungkin yang itu juga. Jadi kamu bisa membuang daun-daun seperti ini. Dan kalau kamu lihat, warnanya mulai berubah sedikit. Sekarang daunnya terasa cukup liat dan mulai terkena sedikit penyakit. Tidak terlalu serius. Tapi ini hanya untuk menjaga tanaman tetap rapi. Ini juga menjaga sirkulasi udara tetap baik. Ini mengurangi hal-hal seperti ini. Saya baru saja melihat satu yang cukup kuning di sana. Dan saat mereka mulai menguning, lalu membusuk, jatuh ke tanah. Jika Anda tidak melakukan ini, terutama di iklim seperti di tempat kita, disitulah siput telanjang akan berkumpul. Jadi ini juga berkaitan dengan pengurangan hama. Dan kemudian ada faktor lain di sini. Prinsipnya persis sama. Itu kol merah dan ini kol hijau. Jadi sekali lagi, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dia lakukan? Ya, yang bisa saya katakan adalah saya sudah melakukan ini sejak lama. Dan ini benar-benar membantu menjaga kebun tetap rapi. Ini membuat Anda tetap terlibat. Jadi ada unsur pribadi dalam hal ini. Anda tahu apa artinya menjadi tukang kebun yang baik? Bukan hanya menanam tanaman lalu pergi begitu saja. Anda ingin tetap terlibat dengan mereka. Lalu Anda akan melihat berbagai hal, seperti masalah hama, atau tanaman perlu ditopang, atau perlu disiani. Di sini memang ada, atau sebenarnya masih ada cukup banyak gulma bindweed. Saya tidak melihatnya sekarang. Saya cukup terkesan. Misalnya, cuma ada sedikit di sini. Jadi Anda tahu, ini adalah kesempatan saat melakukan ini untuk mencabut gulma apapun. Itu adalah gulma bindweed di sana, yang kami letakkan di tumpukan kompos bersama dengan daunnya. Jadi semua itu masuk ke tumpukan kompos. Anda sedang mengumpulkan bahan untuk kompos yang sedang Anda buat. Dan prinsip yang sama dalam menghilangkan daun-daun bawah ini berlaku untuk semua jenis persika, termasuk misalnya rutabaga juga. Satu hal yang saya perhatikan pada rutabaga adalah bagaimana daun-daun tuanya. Salah satu tanda bahwa mereka sudah tua dan tidak banyak berfungsi lagi. Mereka cenderung melengkung ke atas dan menggulung di bagian atas. Mereka tidak lagi tumbuh, menyebar seperti itu. Jadi, jika saya melihat daun seperti itu, saya langsung patahkan saja di bagian pangkalnya. Itu masuk ke kompos. Lalu untuk kubis braso, itu yang paling mudah. Karena Anda hanya perlu secara bertahap membuang daun-daun bagian bawah seiring pertumbuhannya. Perhatikan juga perkembangan kubis brasel Anda. Kadang-kadang kita membuang kubis brasel paling bawah yang sudah agak mekar atau terbuka. Kesempatan untuk menyanyi lagi, mengurangi stres akibat kekurangan air. Jadi kami sudah sedikit menyiram tanaman ini. Saya menyiramnya kemarin, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak. Saat ini, saya melakukan penyiraman seminimal mungkin, hanya untuk menjaga mereka tetap sehat dan kuat. Dan dengan membuang daun-daun ini, beban tanaman jadi berkurang akan kebutuhan airnya. Ada kasus lain di mana Anda akan membuang daun, dan itu hampir sepenuhnya berkaitan dengan panen. Jadi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda selada dan endive. Ini adalah penghilangan daun yang sifatnya cukup berbeda karena Ini sebenarnya tentang panen juga. Merapikan tanaman. Jadi, ini menyoroti salah satu dari banyak alasan mengapa seseorang melakukan ini. Di sini kita punya satu bedeng selada, satu bedeng endive yang selada itu sudah dipanen 2 kali. Jadi kita sudah mengambil daun bagian luar. Itulah sebenarnya hasil panen yang kita ambil setiap minggu.
Kita mengambil daun bagian luar dengan cara seperti ini. Letakkan di atas sana. Saya akan menunjukkan kepada Anda, jadi tanaman ini di sini, ini adalah varietas yang disebut Saragossa. Disemai pada tanggal 4 Juni, dipindahkan sekitar 20 hari kemudian. Jadi itu 5 minggu yang lalu ditanam di tanah dan kami sudah melakukan 2 kali panen. Panen terakhir dilakukan 5 hari yang lalu. Dan lihat itu, ada 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya, seberapa kecil yang bisa diambil? Tapi prinsipnya sama seperti yang saya tunjukkan dengan kubis. Hanya saja alasannya berbeda. Jadi membuang daun-daun luar ini tidak menghentikan pertumbuhan tanaman ini. Karena inilah daunnya. Justru daun-daun inilah yang melakukan sebagian besar fotosintesis untuk membuat tanaman ini terus tumbuh. Jadi kita sudah panen, kita sudah merapikannya dengan baik. Ini meningkatkan aliran udara di sekitar selada. Itu mengurangi jamur pada tahun bawah yang lebih tua. Anda menjaga tanaman selalu dalam kondisi prima dengan daun-daun terbarunya yang paling sehat di sana. Ini mengurangi tempat persembunyian untuk siput telanjang. Terkadang saya juga akan merapikan batangnya sedikit. Bukan pekerjaan besar. Kami cukup rajin mengurusnya di sini. Dan ini juga kesempatan lagi untuk melihat gulma. Jadi misalnya di sini. Ada bunga dandelion yang baru saja saya lihat. Jadi saya akan mencabutnya. Dan itu alasan lain kenapa saat kita melakukan pekerjaan memetik seperti ini, saya selalu membawa yang saya sebut ember kompos. Ember untuk bagian-bagian yang tidak kita inginkan. Dan saya akan menunjukkan endive ini kepada Anda karena ini sedikit berbeda ceritanya. Prinsipnya sangat mirip, di mana mengambil ini, Anda lihat yang satu ini, tidak selalu mudah terlepas. Endive memang lebih sulit untuk dipetik. Tapi saya tidak ingin memasukkan semuanya. Beberapa daun tua yang besar bisa sedikit keras, jadi kita tidak memasukkan semuanya. Dan akan ada beberapa yang hanya akan dibuang ke tumpukan kompos. Endive ini sebenarnya belum pernah saya petik sebelumnya. Ini adalah petikan pertama, jadi sekalian juga untuk merapikan. Dan kalau saya tidak melakukan ini, endive ini sebentar lagi akan mencapai titik di mana mereka membutuhkan begitu banyak air untuk mendukung semua daun yang tumbuh di sana. Kita mungkin akan mengalami kondisi yang disebut tip burn. Tidak ya, ada sedikit di sana. Kamu bisa melihat itu mungkin tip burn. Itu juga karena daunnya sudah tua. Jadi di mana kamu melihat daunnya, di mana itu terlihat dramatis, itu menunjukkan bahwa kita sebenarnya cukup baik dalam penyiraman. Meskipun saya tidak terlalu melihatnya di sini. Tapi kamu akan melihat banyak daun yang ujungnya berubah menjadi coklat. Sebenarnya kamu tahu, yang itu sedikit mengalaminya. Dan itu adalah daun muda yang cukup baru di sana. Kehilangan kualitas di ujungnya. Dari sudut pandang saya, itu tidak bagus. Saya menjual daun-daun ini, dan saya akan melakukan itu atau meletakkannya di kompos. Lalu ada pertanyaan, seberapa kecil yang harus diambil? Dan karena endive di musim panas tumbuh sangat cepat, kamu sebenarnya bisa memetiknya sampai sangat dekat ke tengah. Bahkan sampai sekecil itu. Itu masih memungkinkan. Yang saya lakukan adalah, sekali lagi, saya sudah meninggalkan daun-daun penting, tunas-tunas kecil di bagian tengahnya. Dan ini membuat tanaman ini tetap dalam keadaan muda, seperti remaja abadi. Tanaman ini akan terus menghasilkan, karena daun-daun dewasanya sudah hilang. Jadi, tanaman ini harus memulai lagi dari awal. Tanahnya penuh unsur hara, dengan metode tanpa olah tanah. Cukup dengan kompos. Cara ini sangat efektif, juga menjaga kelembapan tanah. Selama kita terus menyiramnya, sekarang tanggal 31 Juli, endive ini bisa terus menghasilkan bahkan sampai November. Hanya dengan cara panen mingguan seperti ini. Jaring ini, kalau kamu penasaran, itu untuk kelinci. Dan memang ada beberapa kelinci di sini saat kami mulai menanam ini. Dan saya tidak melihat mereka akhir-akhir ini, jadi saya rasa saya akan melepasnya sekarang sebenarnya. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam karena saya ingin menunjukkan kepada Anda berbagai tanaman dan merompes daun atau menghilangkan daun bagian bawah untuk alasan yang berbeda. Ini sedikit berbeda di dalam. Sebenarnya, ini adalah waktu yang sangat baik untuk melihat cara merawat tanaman di dalam terowongan plastik misalnya. Jadi di sini kita punya tomat, mentimun, melon yang sudah ditanam di tanah selama sekitar 2,5 bulan. Dan Anda bisa lihat mereka sudah tumbuh cukup tinggi. Dan saya memang menghabiskan cukup banyak waktu untuk merawat mereka. Dan semua waktu itu benar-benar terpakai dengan baik.
Sekali lagi, sangat membantu karena ini tanpa menggali tanah. Jadi saya hampir tidak perlu melakukan penyiangan. Kami hanya melakukan sedikit penyiraman dan itu saja. Dan kemudian merawat tanaman-tanaman ini, khusus untuk tomat ini, Anda bisa lihat saya sudah memangkas cukup banyak daun bagian bawah. Saya juga akan membuang satu tandan setelah selesai. Jadi ini sebenarnya adalah tandan pertama pada tanaman ini. Tapi Anda bisa lihat ada cukup banyak tomat di situ. Dan tidak akan lama lagi sebelum tomat-tomat ini matang. Lalu saya akan memotong tandannya. Kenapa repot-repot melakukan semua ini? Nah, di dalam terowongan plastik, sirkulasi udaranya jadi jauh lebih baik. Dan sama juga untuk daun-daun ini. Jadi, ini 2 daun paling bawah di sini. Mereka bukan daun yang paling besar atau paling indah. Saya bisa bilang, mereka sudah hampir... Kamu tahu, mereka sudah menjalankan tugasnya. Mereka sudah bekerja. Dan tanamannya juga tidak akan terganggu tanpa daun-daun itu. Dan kemudian melakukan itu. Itu membuatnya sedikit terbuka, dan kamu bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi, misalnya, dengan buahnya. Dan sesuatu yang saya perhatikan dengan sun goals ini, tomat yang indah, mereka menghasilkan tandan yang sangat panjang. Bisa kamu lihat itu di sana. Semua bunga di ujung itu. Saya sebenarnya menemukan bahwa kita mendapatkan buah yang jauh lebih bagus jika saya memangkas semua itu. Karena kalau tidak, kamu meminta tanaman untuk bekerja terlalu banyak. Dan akhirnya kamu mendapatkan banyak buah kecil-kecil. Kamu memang dapat lebih banyak buah, tapi belum tentu lebih besar dan lebih baik. Kamu bisa lihat kita mendapatkan buah yang cukup bagus. Bentuk dan ukurannya juga rata, terutama ukurannya sebenarnya. Tidak terlalu banyak yang kecil-kecil, tapi inilah yang bisa terjadi. Kalau kamu membiarkan terlalu banyak buah, kamu akan mendapatkan buah kecil seperti itu. Jadi begitu untuk tomat. Dengan mentimun sedikit berbeda karena mereka sangat subur dan sudah tanaman mentimun ini misalnya sudah mencapai bagian atas. Saya sebenarnya sudah melilitkannya sekali di kawat yang menahan tali di sana. Lalu saya biarkan turun. Jadi prinsip pertumbuhannya sama. Fotosintesis, proses pertumbuhan dilakukan oleh tanaman-tanaman ini tepat di tempat saya memegangnya dan jauh lebih sedikit oleh yang ini. Jadi pada tahap ini, menurut saya ini memang sangat layak dilakukan. Biarkan bagian tanaman yang sedang aktif tumbuh ini mendapat lebih banyak cahaya dengan membuang daun-daun bagian bawah ini. Saya bahkan akan membuang yang ini juga. Tidak lama lagi, saya akan membuang semua daun sampai ke kawat. Lalu Anda bisa melihat lebih jelas apa yang terjadi di sini. Dan Anda tahu, jika Anda pikirkan, ketika tanaman mentimun ini masih muda, mungkin pertumbuhan di bagian atasnya dulu cuma segini. Dan saya akan membuang daun-daun bagian bawah saat tanaman ini tumbuh ke atas. Lihat, sama seperti tomat, pola pertumbuhannya selalu memanjang seperti itu. Dan Anda merawat bagian di mana ujung tumbuhnya berada, dan mungkin sekitar 3 atau 4 kaki, sekitar 1 meter di bawah. Melon berbeda lagi, tidak terlalu banyak bedanya, tapi yang satu ini menunjukkan beberapa poin yang menarik. Misalnya, saya tidak memangkas daun melon dengan cara yang sama seperti saya memangkas mentimun, tapi inilah alasan lain mengapa saya cukup ingin memangkas daun mentimun. Karena embun tepung mulai sedikit berkembang di sana. Sebenarnya itu tidak terlalu serius. Saya tidak ingin membuat masalah besar tentang ini, tapi saya akan lebih memperhatikannya. Misalnya, pada mentimun yang ditanam di luar ruangan, di mana embun tepung bisa cukup kuat dan jelas terlihat. Dan itu mengganggu saat mencari buahnya, karena buah mentimun beralur yang tumbuh di luar berada di tanah. Dan jika mereka tersembunyi atau tertutup oleh daun yang terkena penyakit, maka itu akan membuatnya lebih sulit untuk ditemukan. Jadi di sini sekarang kita punya karena tanaman ini. Sebenarnya saya bisa saja memangkas daun ini sedikit lebih banyak. Karena sekali lagi, Anda bisa melihat ada beberapa daun tua yang mulai menguning dan sudah sampai pada titik di mana buah-buah ini tidak lama lagi akan matang. Jadi sekali lagi, ini membantu Anda untuk tetap memperhatikan apa yang terjadi. Ini juga memperbaiki sirkulasi udara sehingga embun tepungnya berkurang. Ya, maksud saya ada beberapa melon yang bagus di sini. Jadi secara umum Anda tahu, seperti pada melon di sana yang bisa Anda lihat. Dan buahnya sangat terlihat. Tapi sekali lagi, saya sudah memangkas daunnya sedikit, jadi saya hanya ingin memperhatikan mereka. Ada 2 cara untuk mengetahui kapan melon matang. Entah, mengeluarkan aroma yang luar biasa, seperti di sini. Terutama saat Anda berjalan di pagi hari. Dan rasanya seperti, wah, bau apa itu yang harum sekali. Dan ternyata itu adalah melon matang, tiba-tiba.
Tapi cara lainnya adalah ketika Anda melihat buahnya mulai agak kekuningan atau lebih kuning dari sebelumnya, itu berbeda-beda pada setiap varietas. Yang ini menurut saya itu Minnesota Midget. Itu entah Minnesota Midget atau Pretty Grido dan keduanya cukup mirip. Lalu ada lagi tanaman dari keluarga labu-labuan yang sering terkena jamur tepung, yaitu courgette atau labu musim panas. Dan yang itu saya tidak terlalu khawatirkan, karena daunnya cukup tajam, Anda harus hati-hati saat menanganinya. Daunnya sangat berduri. Saya pernah mengalami ruam yang cukup parah di lengan saya jika saya menangani mereka tanpa memakai pakaian yang cukup tebal. Jadi sebenarnya saya merasa itu tidak terlalu mengganggu. Tanamannya dengan cepat tumbuh, batang panjang, dan menjauh dari daun-daun itu. Tapi Anda bisa membuang daunnya jika mau. Tapi embun tepung, saya tidak ingin memberi kesan bahwa itu adalah penyakit. Itu tidak seperti hawar pada tomat. Itu tidak akan membunuh tanaman Anda. Ini lebih tentang menjaga agar tetap rapi. Dan jika Anda menjaga tanaman Anda tetap rapi, seperti mentimun, melon, yang saya tunjukkan kepada Anda akan lebih jarang terkena embun tepung. Dan semua daun ini benar-benar aman untuk dimasukkan ke tumpukan kompos. Kita akan melakukan itu bahkan dengan daun tomat yang terkena hawar jika kita mendapatkannya. Tetapi menjaga agar tetap bersih dan rapi seperti ini benar-benar membantu. Jadi, sedikit rangkuman cepat. Kenapa harus membuang daun bagian bawah atau kenapa melakukan ini? Sedikit memangkas. Salah satu alasan utamanya adalah punya waktu untuk melakukannya. Dan itu, seperti yang sudah saya sarankan, Seperti, kalau tanahmu sudah benar, dengan metode tanpa olah tanah dan gulma yang sedikit, kamu bisa lebih merawat tanamanmu. itu adalah menjadi tukang kebun yang baik. Itu berarti terlibat dengan tanamanmu, terlibat, menikmati itu dan melihat apa yang perlu dilakukan kapan dan selalu memperhatikannya. Dan kemudian ada mengurangi hama, mengurangi penyakit, mengurangi kebutuhan tanaman akan kelembapan, meningkatkan sirkulasi udara, Dan kesempatan untuk melihat gulma yang tumbuh saat kamu membuang daun-daun paling bawah itu. Jadi ya, selamat bersenang-senang merawat tanamanmu.